Bullying adalah sebuah sifat atau perilaku yang meresahkan dan berdampak luas. Dalam hal ini, perlu adanya penggalian dari akar penyebab serta dampak secara kompleks. Namun, timbul sebuah pertanyaan, mengapa bullying terjadi dan apa dampaknya bagi individu dan masyarakat? Pemirsa, viral di media sosial sebuah video perundungan yang dilakukan oleh sekelompok siswa kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan. Perundungan dilakukan para seniornya terhadap siswa yang proses bullying terjadi itu kalau kita sama-sama melihat secara peta situasinya. Jadi saya lebih menggambarkan peta situasi itu seperti sebuah pohon yang kemudian akarnya lemah, otomatis proses pertumbuhan pohon ini atau individu ini juga mengalami proses yang tidak sesuai dengan semestinya. Tidak ada pendampingan dari akar itu, tidak ada pendampingan dari intern dari keluarga si korban entah si pelaku. Nah, bullying sendiri itu kan banyak ya modelnya, ada yang bullying secara verbal ataupun secara fisik. Nah, kenapa kok seseorang itu bisa melakukan bullying? Terlebih di fase remaja itu kan memang fase peralihan ya antara fase anak-anak dan juga menuju ke fase yang dewasa. Yang mana di fase ini memang remaja itu lebih menyukai mengeksplorasi hal-hal yang baru. Nah, dari situ ketika tidak ada pendampingan yang baik, bullying itu bisa terjadi. Terlebih di masa-masa remaja ini memang bullying itu menjadi salah satu cara mereka untuk mendapat popularitas di sekolahnya ataupun di lingkungan mereka. Faktor-faktor seperti tekanan sosial, perubahan fisik, dendam, dan upaya pencarian identitas dapat menjadi pemicu bullying. Kalau kita mau bicara faktor utama, berarti kita harus berani menarik garis itu ke belakang. Jadi yang nampak terjadi bullying itu sebenarnya faktor yang di depan, tapi sebenarnya itu ada faktor yang di belakang. Kalau kita mau narik itu ke belakang, bahwa sebenarnya ini bicara soal hilangnya komunikasi. Saya bilang tadi akar tadi ya, akar itu keluarga. Jadi father effect ya. Bagaimana peranan ayah itu membuat bangga nggak kepada anak ini? Apakah peranan ayah itu hilang dalam kehidupan rumah tangga? Lingkungan itu menjadi kambing hitam ya. Ini gara-gara lingkungan si A, si B, si D dan sebagainya. Itu sebenarnya faktor yang kedua. Yang pertama yang saya katakan pertama adalah dari intern, dari faktor keluarga. Kenapa seorang anak atau remaja itu bisa menjadi pelaku bullying itu? Kalau dalam salah satu teori psikologi itu menjelaskan bahwa seseorang itu bisa memunculkan suatu perilaku itu karena dia mengamati lingkungannya, lalu mencoba meniru dan melihat konsekuensi yang dia dapat dari perilaku yang dilakukan itu apa. Apakah dia mendapatkan penghargaan, apakah dia disegani dari perilaku tersebut, atau dia mendapatkan hukuman. Mereka akan melimpahkan hal tersebut, mereka akan mengekspresikan emosi mereka tersebut dalam bentuk perilaku agresi. Dimana perilaku agresi itu tadi kan juga termasuk dalam bullying. Nah, mereka akan mengekspresikan emosi tersebut dengan perilaku agresi dan diekspresikan kepada seseorang yang menurut mereka lebih lemah. Dampak latar belakang lingkungan terbawah seperti keluarga yang tidak stabil atau lingkungan sosial yang kurang mendukung dapat meningkatkan resiko seseorang menjadi pelaku bullying. Dan ketidakpedulian terhadap kasus bullying juga dapat memperparah masalah ini. Rasa ingin menonjol di dalam pergaulan memicu para siswa ini untuk menjadi pelaku bullying. Pelaku bullying ini biasanya akan menimbulkan bullying secara verbal ataupun bullying secara verbal. Bagaimana sekolah itu melakukan proses piramida yang benar? Piramida yang saya maksudkan adalah ada 4 hal. Apakah bullying itu menjadi urgent, important? Apakah bullying itu menjadi no urgent tapi important? Atau no important tapi urgent? Atau no urgent, no important? Salah satu kasus yang pernah saya tangani
adalah seseorang siswa perempuan yang pernah dikucilkan karena badannya bertubuh besar dan gemuk, dan dia memiliki kapasitas otak yang berbeda dari teman-temannya lain. Nah, kenapa sih hal ini kok bisa terjadi? Nah, yang pertama itu karena teman-temannya memiliki tubuh yang kecil-kecil, dan yang kedua anak ini tidak memberikan perlawanan apapun kepada pelaku bullying, sehingga pelaku bullying ini terus-menerus melakukan hal yang sama dengan mengejek atau memberikan perlakuan kasar kepada korban bullying. Untuk penanganan bullying di sekolah sendiri perlu adanya kolaborasi antara guru, orang tua, dan siswa itu sendiri. Penanganan bullying memerlukan pendekatan secara menyeluruh, termasuk identifikasi dini, intervensi yang tepat, dan pendampingan bagi korban dan pelaku. Ya, kalau dari praktisi pendidikan khusus dan lain khusus, yang pertama memang harus ada riset ya. Itu riset, artinya bahwa lembaga harus benar-benar melakukan riset tipe-tipe anak mana yang bisa menjadi pemicu munculnya bullying, dan tipe-tipe anak mana yang menjadi korban bullying. Agar tidak menjadi pelaku bullying, yang pertama adalah kita perlu memberi concern lebih pada perkembangan psikologis, yang mana itu mencakup dari perkembangan regulasi emosi anak. Bagaimana anak dapat mengontrol dan mengekspresikan emosi mereka dengan baik dan tidak dalam cara yang negatif. Penting untuk menegaskan bahwa penanganan bullying harus menjadi prioritas utama, mulai dari lingkungan keluarga hingga lingkungan sekolah di jenjang SMP dan SMA. Apakah penanganan bullying di semua jenjang telah berjalan dengan efektif? Bullying itu akan benar-benar tuntas apabila sekolah melakukan satu proses atau program namanya no go tell ya. Selain itu, kita sebagai orang yang lebih dewasa perlu aware terhadap perkembangan psikologis anak, sehingga akan tahu kebutuhan apa yang diperlukan oleh anak, dan juga tidak lupa pengenalan regulasi emosi itu perlu dilakukan secara berkala.